Kalau saudara kemungkinan guru masih hubungan ya. Jadi kalau untuk yayasan gue nggak terlalu persis bang. Jadi yayasan itu apakah emang jadi satu sama Cawang atau apa Depok gitu ya kan. Walaupun nama-namanya sama-sama Budut ya. Balik lagi ke Bonser Channel, ketemu gua dengan Bang Caling dari Barni, barisan alumni Malaka 23. Setelah sekian lama akhirnya kita bisa podcast bareng ini. Kolaborasi dong. Kolaborasi, cuman biasanya kalau di telepon kita ngobrol sekitar 3 jam. Iya. Sekarang kita cukup 30 menit ya. Oke. Karena kalau sampai ngobrol 3 jam, gua kadang-kadang terima WA dia malas ngobrol lama. Tapi kita sekarang ngomong di podcast nih. Kolaborasi bareng. Udah lama gua nampilin yang mungkin penonton setia gua tahu gua tentang sejarah, karena fokus gua ke sejarah. Banyak sejarah-sejarah yang harus orang tahu generasi sekarang dan harus diluruskan juga sebenarnya. Nah, kita mulai versi offline mukanya, kemarin versi robot yang mungkin pengikut gua yang sering mantau di TikTok Bonser Channel. Nah, sekarang gua hadirkan versi offline-nya, orangnya langsung cerita sejarah sekolahnya masing-masing. Kita pertama dari STM Malaka, dari salah satu konten kreatornya. Kesuling ah. Yuk. Apa kabar Bang Dawai? Alhamdulillah sehat. Yes. Gue yang nanya apa lo yang nanya nih? Gue yang nanya. Lu jadi gue pikir gue yang nanya. Oke. Jadi gue nasum ya? Iya. Kita ngomong sejarah nih, Ling. Fokusnya, Ling. Yang lo tahu, Malaka itu lahir dan adanya khususnya di dunia STM dan kebetulan di daerah Malaka, Jakarta Timur itu berdiri tahun berapa? Itu yang gue tahu ini, Wai. Dari beberapa informasi teman-teman, abang-abangan, adik-adikan ya. Dari dulu sih memang STM Malaka dulu memang sempet mau dibikin STM Budi Utomo, cuman denger isu warga setempat gak mau bang dulu. Karena udah ada Budut di pusat. Ya mungkin ada suara-suara kalau Budut tuh seperti gimana, itu di tahun gitu, 80-an. Seperti itu. Jadi berarti yayasannya Budi Utomo. Tetap Budi Utomo yayasannya. Masih saudara sama Budut Cawang sama Budut Depok. Kalau saudara kemungkinan guru masih hubungan ya. Jadi kalau untuk yayasan gue nggak terlalu persis bang. Jadi yayasan itu apakah emang jadi satu sama Cawang atau apa Depok gitu ya kan. Walaupun nama-namanya sama-sama Budut ya. Gue nggak bisa pastiin. Tapi ya gue yakin sih pasti ada kaitan sih Bang Dawai. Ya. Klarifikasi nih, bukan 85 tuh lahirnya. Lulusan pertama 88. Yeah. Suka ada yang nongkrong atau yang masih connect gak alumni 88? 88 tuh kalau gue sekarang nge-touch sih kayaknya nggak belum ketemu ya. Paling tua 90-an kan? 93 92 ya. Nah, pada saat buka namanya STM itu kan kejuruannya nggak seperti sekarang sekarang banyak tuh. Yang jurusan-jurusan zaman dulu itu nggak ada, sekarang kita nggak kenal nih kan. Jurusannya apa aja pada dulu itu seinget gua otomotif, teknik otomotif, listrik, teknik bangunan sama mesin. Oh, bangunan ada. Bangunan apa? Gedung apa air? Konstruksi kayaknya, sipil jatuh. Mesin umum. Mesin umum. TPL. Ya, itu mesin umum lengkap tuh. Oh, ada CNC. Itu pertama kali lengkap. Oh, berarti Malaka ini punya CNC sendiri. Yeah. Berarti praktek sendiri. Semua praktek sendiri. Berarti kalau punya praktek sendiri sekolahnya mahal pasti. Ya lumayan. Gue nggak bilang sebutin mahal tapi lumayan. Pada saat itu gue masih bisa terjangkau lah. Elektro nggak ada ya? Elektro nggak ada. Apalagi perdagangan ya? Belum ada waktu itu. Belum ada. Berarti fokus ke kejuruan teknologi, rekayasa. Nah, itu agak yang menariknya Malaka ini jurusan bangunan. Gue dulu punya temen tuh, angkatan kita, Ling. Anak bangunan, namanya Iqbal. Anak Bekasi, kalau mungkin lo bisa temu, dia sekarang tinggal di Purwakarta. Itu ngambil bangunan, karena untuk yang terdekat timur akhirnya ngambilnya Malaka. Dulu rumahnya di Babelan. Babelan. Gitu. Naik kereta dong sekali doang. Iya, kreasor gitu. Nah,
Malaka berarti alumni pertama 88 ya. Nah, 88. Pada zaman lu itu, ini salah satu sekolah yang, karena bentuknya, gue lihat sih waktu zaman gue, wah tuh gedungnya tuh. Yang depan ya? Yang depan. Lantai 4. Zaman itu. Zaman itu tulisannya Yayasan Budi Utomo ya. Zaman itu ya. Ya kan, jadi kesannya mahal. Padahal istilahnya kalau untuk zaman itu masih terjangkau ya. Masih terjangkau. Istilahnya banyak yang istilahnya bisa dicicil lah. Iya, enggak, betul, bisa cicil juga. Nah, Malaka ini mayoritas zaman tahun 88 sampai 90-an ya? 90-an itu dari mana aja tuh yang daftar? Jadi kalau beberapa sumber yang gue dapat di WAI itu kebanyakan anak sekitar, Pak. Jadi anak Penggilingan, anak Pelunas tuh juga banyak dulu tahun 89, 90, 91, terus anak-anak daerah Bekasi, daerah Pondok Bambu, ya kan, itu tuh masih banyak lah istilahnya. Oh, berarti mayoritas anak timur. Iya, mayoritas anak utara, selatan, pusat nggak ada lah. Jarang, 1-2 paling itu kalau gue. 1-2. Itu pun gara-gara rumahnya timur pindah ke daerah selatan mungkin. Mungkin kayak begitu. Berarti zaman itu alternatif kalau nggak masuk negeri, masuknya Malaka. Kalau gue bilang iya. Ya kan muka-muka lu nggak mungkin diterima di negeri kan. Makanya lu milih Malaka kan. Mungkin kalau alternatif terakhir kali Wahyu. Alternatif terakhir ya. Soalnya zaman itu. Kalau juga Wahyu dulu mungkin orang karena euforianya dunia daerah pusat segala macam serem ya. Oh iya, deket-deket aja ya kan. Akhirnya ngambil Malaka. Gitu. Ya kan sekolahnya gede. Sekolahnya gede. Ya. Wah ya kan. Gitu praktek lengkap sendiri gitu. Dan ujian pun sendiri Wahyu. Ujian pun zaman gue juga ujian sendiri. Zaman itu sampai dari pertama. Zaman itu statusnya disamakan. Kalau misalnya gue sih di zaman lo, iya, bukan ditakuti kan? Iya bukan, disamakan. Kan ada yang diakui, ijazahnya mana, ada gitu yang ditakuti juga. Ada yang ditakuti. Masih gitu. muda, Wai. Tahun 88. Ya kan kalau untuk timur kan, di zaman kita kan satu angkatan nih. Untuk masuk negeri pilihannya pasti kalau timur, kalau nggak pembangunan bonser. Betul. Pilihannya 2 itu kan. Betul. Karena nggak mungkin nilai pas-pasan masuk ke sana kan. Betul. Apalagi lo akhirnya milih Malaka. Iya. Alternatif terakhir. Bertiga teman SMP tuh. Aduh. Kalau teman gue bilang, "STM Malaka yang mana? Lu Budi Timur aja." Memang dulu dibilang kan Budi Timur ya kan. Budi Timur, emang ada Budi Timur gitu kan. Dulu siapa ya? Ada anak kereta yang setiap Budi Timur. Anak Malaka. Oh, Jesse. Anak Kemayoran. Anak Kemayoran ya? Angkatan kita tuh, Jesse anak Kemayoran. Nah, itu kan wilayahnya hampir dikatakan bukan jalur besar ya. Jalur besar kan I Gusti Ngurah Rai kan? Jalur pojokan. Jalur pojokan. Nah, karena jalur utama I Gusti Ngurah Rai kan? Betul. Kalau basis sendiri, mungkin metro sama mobil bisnya paling ya 84, 13 ya gitu ya. Jadi gue jelasin lagi nih, Wai. Mungkin di zaman 88 itu memang banyak patas Wai dulu. Dari itu. Dari Pondokopi. Dari Pelunas sama Pondokopi. Pondokopi kan terkenal dulu kan. Betul. Pelunas sama Pondokopi. Yang gue tahu dulu itu gue kelas 1 ya, masih ada ya. Itu ada 912, patas 19, patas 12, 13A Blok M ya kan, sampai ke sini udah 63 Arion, 84 ya kan. Nah kalau bicara Metro Mini udah lengkap ya kan, udah 50 ya kan, ada 58, 506, ada 48, 506, 47 ya kan, 52 ke sini ya kan. Angkot ada 03, K20, ada 26 pokoknya ya kan. Makanya kebanyakan yang bicaranya ya, kalau gue bilang zaman itu memang banyak masa yang deket-deket dan memang ada yang ke Bekasi juga. Basis jalan kaki juga ada ya? Ada. Dan kaki pinggir stasiun Pondokopi itu banyak anak situ. Betul, anak Penggilingan itu kebanyakan. Atau anak kampung Perumahan Malakas. Lunas, Mawar Merah, Nusa Indah. Tapi masa paling banyak di tahunan lo 93 sampai 96 basis mana? Anak mana banyak? Kalau di masa gua kelas 1 ya, kelas 1 itu udah mulai menyebar, udah sampai ke lebih banyak ke Kalimalang, Pedati,
sampai ke Lontar. Nah, kalau untuk wilayah kayak ke pusat itu ya masih hitung jari ya, Rawamangun gitu ya, masih 1-2 lah kalau gue bilang. Paling top itu tugas sampai ke Tegek lah. Kalau Sampai zaman ke gue Tegek. ya sampai ke Tegek. Paling jauh lah ya. Paling jauh itu. Kalau wilayah-wilayah ke sana, kalau wilayah ke sini paling cerita 1-2 orang. Nah, zaman gua ada anak Tomang sama anak Kampung Rambutan tuh. Satu anak Kampung Rambutan di basis gua, terus anak Tomang juga 1 orang. Nah, Celitan 1 orang juga. Ya gitu Wai, nggak banyak gitu kan. Jadi kebanyakan ya batasannya itu aja deh. Jadi dari Inten sampai ke Bepas sampai Kalimalang lagi ya masanya ke situ. Jadi yang jauh dari jalur itu ya 1-2 lah kalau gue bilang, nggak banyak di zaman gue ya. Jadi kebanyakan kalau ini ke sini ke Bekasi. Oh, lebih ke arah Bekasi. Betul. Jadi zaman itu memang ya begitu lah, ya kan. Jadi kalau kita lihat patas tuh kosong, nggak ada orang ya kan. Nih yang 912, 19, 13 ya kan. Kebanyakan 58 gocap tuh, 506 ya kan. 42 tuh, 47. Kalau itu zaman itu tetangga lo udah ada belum Mitra Kencana? Zaman itu. Mitra Kencana belum ada ya? Treken ya? Belum ada ya? Treken udah ada, cuman nggak gede dulu. Oh, masih kecil. Setelah itu sih. Setelah lu lulus, ya. baru ada. Masih kecil tuh sekarang. Itu yang harus saya terput zaman Terput udah ada itu. Terput Purnas ya. Catai putih situ di belakang terminal Purnas. Oh, itu mah guru bonser semua. Iya Mas. Itu masuk bokap dulu. Masuk bokap lu nggak jadi turun. Jadi kalau nyerang lihat dulu ada motor bokap gua nggak gitu kan. Ya pokoknya bokapnya dia ini ya pernah Guru listrik lu Wai. Di Bonser? Di Bonser 3. BPKPT juga. Oh, BPKPT. Cuman zaman ngajar pagi ya, ngajar siang. Ngajar pagi. Nggak ngajar siang ya. Ngajar siang. Soalnya nggak ketemu Karena gua. dulu saya sama sekolah gue. Oh. Pak Muiz. Jadi gua kalau nakal gitu telepon nih pas sekolahnya ya kan gitu. Jadi kedekatan sama Bonser akhirnya sampai generasi adik-adik lo ya. Iya. Yang istilahnya masuk ke dalam aliansi Bongkar milenial ya. Untuk milenial. Milenial. Gara-gara mungkin salah satunya itu ya. Iya. Kedekatannya. Nah, ini kan konten sejarah ya kan. Nah, ada gak sejarah-sejarah yang perlu lu lurusin nih di Bonser Channel nih? Yang mungkin menurut lo sejarah ini dari Malaka ini sebenarnya melenceng nih sampai generasi sekarang. Ada gak yang perlu lurusin? Yang berhubungan dengan Yang apa berhubungan sejarah mungkin, contoh Apa? tahun lahirnya Malaka sama Karena miladnya gini, Malaka beda atau gimana? betul. Jadi gini, ada beberapa yang ngerasa bahwa kita memang bicara zaman gue ya, atau mungkin gue bicara sebelum gue lah, di atas gue lah. Itu ada yang ngikut di miladnya Budut, ya kan? Cuman waktu Miladnya itu Budut 20 Mei. iya 1908 ya. Iya, kan? 20 Mei. 20 Mei kan ada juga. Kalau waktu itu kita jarang sih Wai kalau gue bilang. Zaman kita kan nggak ada hut-hut, Nggak ada kagak hut-hutan. ada. Seingat Cuman gua nggak makanya ada. diurusin nih. Iya, jadi kalau milenial ini kesini gue lihat ada yang Sering ikut hut. Hut itu momen besar lah. momen besar. Kadang ikutin ke Budut, cuman kadang-kadang juga di hut kita juga. Jadi kayak 2 hut gitu ya kalau gue bilang ya. Kalau dari cerita yang gue dapet sih, ya kadang di zaman gue juga ada yang bicara Budut juga, Budut Timur, di gua juga lebih pede pada pakai nama Malaka ya kan, karena emang kan identitas tuh, Wai. Ya kan. Karena kalau kita pakai nama Budut udah ketutup sama pusat duluan ya kan namanya kan. Tapi kalau kita lebih zaman gua tuh lebih identitas lewat Malaka gitu. Gitu. Jadi apapun coretannya. Jadi Malaka, sebenarnya gitu. hutnya 2 ini, pertama hutnya bareng Budut Pusat, terus yang hut satu lagi Hutnya 1985 itu. 985, bulannya Bulan Juni sih. bulan Juni. Jadi hutnya ada 2 Malaka ya? Iya ada 2. Oh. Tergantung mana yang suka, lo mau ikut hutnya Budut apa hutnya Malaka gitu. Ya mungkin di momen-momen di generasi milenial karena hutnya dua-duanya, karena itu momen besar, jadi berbuat Betul. yang tidak diinginkan. Nah, itu juga istilahnya punya sejarah hubungan juga di zamannya abang-abangan gue ya. Karena
banyak juga anak budut juga sering main ke kita, dan pernah juga bentrok juga sama anak budut pusat gitu di zaman abang gue ya. Nah zaman gue juga jarang ya, istilahnya cuman berteman sama anak 52 tos gitu kan. Dulu di basis 42-nya tuh. Zaman gue ya sering lah berhubungan, kadang-kadang juga gue suka main juga ke budut pusat gitu kan. Ya istilahnya nggak ada masalah sih, cuman masalah di angkatan 94 aja dulu tuh. Sempat ribut lah kecil, cuman nggak panjang ya. Itu 1 tahunan lah kalau menurut gua. Jadi setelah gua masuk itu nggak ada ceritanya lagi. Jadi kayak rintisan rival tuh udah nggak ada. Jadi sama budut emang saudara ya. Yang tadi Bang Baugel bilang saudara tiri. Saudara timur lah. Saudara timur, kita juga pernah main ke Istiqlal juga. Kalau dibilang mabuk bareng dalam masjid, ya kita juga ngerasain. Gitu kan. Zaman itu, gua kalau nggak salah kelas 2 ya, kelas 2 apa kelas 1? Kelas 2 sih ingat gua deh. Kelas 2 awal tuh sih ingat gua. Pokoknya dua-duanya sebenarnya tergantung mau ngikut yang mana. Lu sah aja menganggap ya. Betul. Buat gue sih sah aja sih. Karena emang namanya kan ada ya Sarjito Tomo. Tapi kalau menurut versinya alumni budut pusat yang tua-tuanya, budut itu ya lu, gitu. Karena mereka pakai jalan secara tertulis. Karena ya Budut Tomo, Cawang juga, sama Depok juga. Gitu. Cuman emang yang tua yang di pusat. Di pusat. Yang lahir duluan. Jadi dia yang berhak. Hak paten. Hak paten. Makanya gue jarang kalau misalkan di zaman gue tuh pakai nama budut ya gue maunya aja. Cuman lebih identitas kalau coretan pakai Malaka. Iya. Gitu. Ya, kayaknya konten. Oh, gitu doang, Ay? Iya, ntar gantian. Konten pelurusan sejarah singkat lah. Sejarah singkat ya. Malaka, biar yang masih sekolah atau yang generasi sekarang tahu bahwa Malaka itu lahir di tahun 85, tepatnya di bulan Juni. Lulusan pertama 88. Dan HUT-nya ada 2, HUT yang bareng sama budut pusat 20 Mei, sama BUT di bulan Juni. Dan sampai sekarang alhamdulillah Malaka penerimaan muridnya masih bagus. Karena dari zaman gua nih sama Caling satu zaman, Malaka itu salah satu sekolah di wilayah timur yang emang kondisinya paling komplit. Paling komplit. Dan praktek sendiri, ujian sendiri dan gedung sendiri, dan emang gedungnya dari dulu emang tampak depan tuh udah megah. Ya. Ya, sekarang lebih megah lagi. Sekarang lebih megah lagi. Di belakang ya kan. Betul. Silakan yang mau masuk Malaka. Pokoknya yang mau masuk Malaka, nanti mungkin kontak personnya penerimaan murid baru bisa hubungi Bang Caling. Langsung dia ke PPDB tahun ajaran baru. Nanti kita sambungkan, karena Malaka sampai sekarang lulusannya seantero dunia, seantero Indonesia. Alhamdulillah ikatan alumni ikatan alumni Malakanya masih berjalan, masih solid. Dan mudah-mudahan terus solid buat alumni Malaka yang lain. Makasih Bang Dawai. Ya pokoknya Malaka masih penerimaan murid baru di tahun ajaran baru nih. Bang Caling akan menyampaikan buat adik-adik yang emang rumahnya di sekitar situ, yang emang dekat wilayah timur, bisa gabung ke melanjutkan sekolahnya ke STM Malaka. Murah kok, bisa dicicil, Wai. Bisa dicicil, bener. Ya. Jadi promosi, Wai. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maksud dan tujuan. Oh gitu ya, oke. Siap. Ya, alumni STM lain atau sekolah lain penerimaannya promosi lewat channel. Siap. Oke. Ya, buat teman-teman, makasih nih Bang Caling. Siap, thank you Bang Dawai. Udah sedikit ya Bang. Memang gua ngambil sejarah singkatnya aja, secara garis besar ya. Dan buat teman-teman yang lain yang punya sejarah STM atau sejarah basis, bisa cerita di channel gua yang mungkin fokusnya ke arah sejarah-sejarah yang perlu diluruskan dan generasi berikutnya tahu juga sejarah tersebut. Basis nggak dilanjutin, basis? Basis nggak dilanjutin? Basis kayaknya cukup deh. To be continue. Oke. Sama malam nih kan. Caling, konten sama Caling, gua ambil konten malam. Oke, besok lo konten sama gue ya. Oke. Ya, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat buat nonton Bonser Channel. Pantengin terus sejarah-sejarah STM se-Jabodetabek akan tampil di Bonser Channel. Kita mulai dari STM Malaka. Maju terus Bonser Channel. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.